Ya baik, di saat pagi hari ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di saat pagi hari ini kami datang berkumpul di sini untuk memuji, membesarkan nama-Mu serta mendengar firman-Mu Tuhan. Di saat pagi hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya baik, jemaat persilakan duduk kembali. Ya baik, terimalah salam saya. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya baik, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari buka dalam Injil satu kebenaran untuk kita di saat pagi hari ini. Buka dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya ke 30. Ya sekali lagi buka dalam Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya ke 30. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ajakan Juru Selamat. Injil Matius, kalau semua sudah dapat, saya baca untuk kita semua. Injil Matius pasal 11 ayat 25 ayatnya ke 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayatnya ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya baik, jauh membaca firman Tuhan di saat pagi hari ini sampai di situ, dan kita akan melihat kesulitan yang membuat manusia menjadi kehilangan fokus, sehingga manusia menjadi bingung dan juga panik dalam mencari jalan keluar untuk dapat terlepas dari masa-masa yang sulit. Mungkin kita di sini banyak masalah, banyak cobaan yang membuat kita kehilangan harapan, gagal fokus, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Yaitu tema saya di saat pagi hari ini, datang kepada Tuhan, hari yang sulit akan ringan. Datang kepada Tuhan, hari yang sulit akan ringan. Bagaimana mengatasi hari yang sulit dalam hidup kita supaya hidup kita menjadi ringan? Kita akan mengatasi hari yang sulit dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita mencari Tuhan, maka beban kita akan menjadi ringan. Bagaimana cara untuk mengatasi yang sulit dalam hidup kita supaya menjadi ringan? Kita akan datang kepada Tuhan, maka beban kita akan ringan. Berdasarkan Injil Matius pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya ke-30, kita belajar dua cara. Yaitu cara yang pertama, kita datang kepada Tuhan, terdapat di ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya ke-28. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal aku selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudari, kita tahu bahwa kita begitu banyak masalah, beban yang begitu banyak yang membuat kita tidak sanggup untuk menghadapinya akan kehidupan ini. Tetapi saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Masalah kita, beban kita yang banyak yang kita hadapi
hari-hari atau masa-masa kini, tetapi Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya sebagai orang yang cepat memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kita harus datang kepada Tuhan sebagai seorang yang tepat untuk menolong kita. Pasti kita punya banyak masalah, cobaan, tantangan dalam hidup kita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Jangan kita lari dari Tuhan, tetapi Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, punya banyak masalah, pergumulan yang membuat kehirangan, membuat gagal fokus, tetapi Tuhan mengajak kita untuk datang kepadanya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita jangan takut untuk dapat menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudari, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya baik, firman Tuhan ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Beban yang kita hadapi, beban yang kita gumuli saat ini, tetapi Tuhan mengajak kita untuk kita datang kepadanya. Pasti beban, tantangan yang kita hadapi itu pasti akan ringan. Tuhan akan menolong kita. Manusia tidak ada yang menolong kita, tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Masalah cobaan yang kita hadapi, kita datang sama manusia pasti mengecewakan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudari, asal kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa bersama Tuhan Yesus pasti melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Kita percaya bahwa dalam kita datang kepada Tuhan Yesus, pasti masalah, cobaan, tantangan yang kita hadapi saat ini, Tuhan akan menolong kita dan kita akan melewati satu persatu. Dan masalah, cobaan yang kita hadapi di saat ini bukan masalah yang besar-besar, tetapi masalah melalui kesakitan, penyakit, atau keuangan. Itu pun kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kepada kita. Dan kita yang sakit-sakit, kita akan berdoa, datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat pagi hari ini firman Tuhan ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Itulah hal yang pertama atau cara yang pertama kita datang kepada Tuhan. Dan cara yang kedua, kita taat kepada perintah Tuhan. Cara yang pertama, kita datang kepada Tuhan. Cara yang kedua, Tuhan mau agar kita taat kepada perintah. Terdapat di ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-30. Pikulah yang kupasang dan berajalah pada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari? Kita ikutlah dalam perintah Tuhan Yesus dan taat kepadanya. Saudara-saudari dan jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus belajar taat kepada perintah. Kita harus taat kepada perintah, maka Allah akan memberi kelegaan bagi kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika kalau kita banyak masalah, kita datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada Tuhan saja, tetapi kita harus taat kepada Tuhan dan ikutilah perintah. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk taat kepada firman Tuhan. Maka jemaat saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus taat kepada Tuhan dan ikutilah perintahnya. Jika kita ingin diberkati oleh Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu jemaat, maka kita dapat melewati setiap masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Ya, kita harus taat kepada firman Tuhan, melakukannya setiap hari dalam hidup kita, tiap hari lepas hari. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, pasti masalah beban yang kita hadapi itu pasti akan ringan, dan kita harus taat kepada firman Tuhan dalam hidup kita.
perintah Allah dan percaya kepada Dia, pasti Dia menolong kita sehingga kita dapat keluar dan dari masa-masa yang sulit akan menjadi ringan dalam hidup kita. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajak kita agar kita taat kepada perintahnya, kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kita datang bukan hanya masalah baru kita lari ke gereja, masalah baru kita tahu Tuhan untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, tetapi Tuhan mau dan mengajak kita agar kita taat kepada perintah yang Dia sudah mengajak kita bahwa kita jangan ada masalah baru lari kepada Tuhan, tetapi kita harus taat dan percaya kepada Tuhan. Bukan berarti ada masalah baru lari kepada Tuhan, tetapi kita harus berdoa, membaca firman Tuhan dan taat kepada perintah dengan hal-hal semuanya. Kita harus taat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi jalan keluar bagi kita. Biarpun banyak masalah, tantangan, persoalan, tetapi kita jangan tinggalkan Tuhan. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Pasti masalah, tantangan yang kita hadapi di saat itu atau sekarang ini, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar dan memberi ringan bagi kita, yaitu melalui Dia sendiri yang menolong kita. Asal kita jangan lari dari Tuhan, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus melihat dua cara ini mengajak kita bahwa kita jangan lari dari Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya baik, firman Tuhan di saat pagi hari ini sampai di sini, yang punya firman akan menambahkan ke dalam hati kita masing-masing, dan kita jangan hanya mendengar saja, tapi kita lakukannya hari lepas hari. Ya baik, kita akan berdoa mengucap syukur dan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus sudah menjaga kami dari pertama kami memulai membaca firman Tuhan di saat pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini kami berdoa mengucap syukur dengan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua ya Tuhan Yesus. Di saat pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.